Yo, halo guys. Kembali lagi ya guys ya di sini bersama saya Trio Hermanto di channel Sarjana Desa. Oke, pada video kali ini kita akan melanjutkan untuk membuat aplikasi bank sampah digital berbasis website. Setelah pada video sebelumnya kita belajar cara menginstal kode Igniter 3-nya ini, sekarang kita akan membuat form login. Nah, dalam membuat form login nanti kita akan membuat login dari SB Admin 2 seperti itu. Jadi silakan teman-teman download dulu SB Admin 2-nya seperti itu. Nah, di sini saya sudah mendownloadnya. Ini SB Admin 2 sudah saya download. Bagi yang belum download silakan download saja di browser, ketikkan saja download SB Admin 2, nanti akan diarahkan ke websitenya. Nah, nanti untuk loginnya kita buat seperti ini. Kita double klik saja di sini, kita lihat. Nah, kurang lebih nanti kita akan membuat untuk form loginnya seperti ini. Jadi lebih menarik lagi ya teman-teman. Oke, setelah teman-teman download, silakan exam PP-nya jangan lupa diaktifkan seperti ini. Ketika exam PP-nya sudah diaktifkan, langkah selanjutnya yaitu buka kode editor kalian. Nah, di sini saya di sini saya memakai Visual Studio Code sebagai kode editornya. Nah, setelah dibuka, kemudian kita buka folder yang kemarin. Caranya yaitu kita open file di sini. Salah. Bukan open file ya guys ya, tapi open folder di sini. Kemudian kita cari yang kemarin. Nyimpennya teman-teman di mana? Kalau saya di C terus exam kemudian htdoc, kita cari nah ini bank sampah, kemudian pilih folder. Nanti akan otomatis terbuka di Visual Studio Code. Nah, setelah terbuka, untuk langkah awal itu silakan teman-teman masuk ke menu ini, welcome-nya bisa di close, ke menu application, kemudian ke config, folder config, kemudian pilih config.php. Silakan teman-teman klik. Nah, di sini kita akan melakukan beberapa settingan settingan awal ya guys ya. Yang pertama, kita akan masukkan base URL-nya. Nah, base URL ini dari mana? Nah, kita masuk ke browser, yang ini, localhost bank sampah. Nah, caranya itu sama, kita close dulu biar sama-sama dari awal. Ketikkan di sini localhost bank sampah /bank sampah seperti ini, kemudian kita enter. Nah, kemarin kita kan belajar install kode Igniter-nya udah sampai sini. Nah, ini link base URL-nya seperti ini. Kita copy saja. Kemudian kita masukkan ke sini, ke base URL. Kita paste saja di sini. Nah, nanti kalau semisal websitenya kita upload di hosting, nanti kita base URL-nya ini kita ganti sesuai yang ada di hosting kita, alamat web kita. Berhubung ini di lokal, maka seperti ini. Kemudian kita scroll lagi ke bawah, index.php-nya ini kita hapus agar supaya nanti penulisan URL-nya itu nggak menyantumkan index.php. Nah, setelah kita hapus index.php-nya, index PHP, kemudian kita harus menyeting mode rewrite atau HT access-nya. Nah, caranya itu kembali ke sini, ke jangan masuk ke folder application atau sistem, tapi di luar sini ya guys ya. Kita bikin file baru dengan nama .htaccess seperti ini, kemudian kita enter. Nah, untuk isinya sendiri silakan teman-teman buka di browser, buka dokumentasinya kode Igniter, yaitu kita masuk ke website kodeigniter.com, kita enter, kemudian kita masuk ke dokumentasinya di learn.
Nah, di sini di search docnya kita tulis saja HT access seperti ini, kemudian kita enter. Nah, di sini ada kode igniter URL, kita klik, kemudian kita scroll ke bawah sedikit. Nah, ini ada Apache Web Server HT Access. Kemudian kita copy saja ini, rewrite-nya kita copy, klik kanan, salin, kemudian kita masukkan ke sini, Ctrl V, seperti ini. Sudah selesai untuk HT Access. Kita bisa close. Kemudian kita lanjutkan lagi. Untuk ke bawahnya kayaknya sudah cukup seperti itu. Nanti kita untuk kedepannya akan menambahkan ke bawah lagi. Kemudian setelah di menu config, kita masuk ke autoload di sini. Di sini kita akan menyeting library-nya, library yang akan kita gunakan. Kita scroll saja sampai ketemu di sini library. Kemudian kita masukkan. Yang pertama ada form validation, form underscore validation, soalnya nanti kita akan menggunakan form validation. Kemudian ada email, yang pasti email. Selanjutnya ada session seperti ini, kita kurang tanda petik. Terus satu lagi ada database, tapi berhubung ini kita belum masuk ke database, ini database-nya kita hapus terlebih dahulu, tidak masalah. Oh, ini kurang validation. Oke. Selanjutnya kita scroll lagi ke bawah, kita masuk ke helper. Di sini helpernya kita isikan, yang pertama ada URL supaya kita nanti bisa menggunakan base URL. Kemudian ada file, nantinya kita untuk mengupload foto, gambar, dan lain sebagainya. Yang terakhir ada security untuk keamanan, nanti untuk password seperti itu. Setelah itu sudah, coba kita kembali lagi ke browser, kita coba apakah ada masalah atau tidak, kita refresh, seharusnya aman. Nah, ini untuk default dari kode igniter-nya sendiri. Untuk roots-nya itu langsung ke welcome kode igniter. Nah, ini kita tidak mau seperti ini ya guys ya. Jadi nanti maunya kita ketika diakses localhost /bank sampah, atau nanti ketika sudah diupload di hosting dengan nama banksampah.com, itu langsung munculnya bukan welcome kode igniter, tapi ke form loginnya. Nah, untuk mengubahnya itu silakan kembali ke kode igniternya, kemudian masih sama di folder application, kemudian config, kita cari yang namanya roots. Kita klik saja di sini, kita scroll ke paling bawah. Nah, di sini untuk default dari controllernya itu controller welcome. Nah, controller welcome ini ada di bagian ini, folder controller. Nah, ini ada welcome. Nah, kita akan ganti ini, jangan ke welcome, tapi ke out atau login. Kita klik ganti saja seperti ini, out. Jadi ini maksudnya nanti ketika aplikasi websitenya dijalankan, maka yang pertama dijalankan adalah controller out atau controller login seperti itu. Nah, ini kita belum buat controller out, jadi kita sekarang akan membuat controller out terlebih dahulu. Nah, caranya itu masuk ke bagian ini, folder controller, kemudian kita new file, bikin file baru bernama out seperti ini. Untuk controller diharuskan huruf depannya itu huruf besar ya guys ya. Jadi nah, seperti ini, out.py.
.php seperti ini, kemudian kita enter. Nah, untuk ini untuk config sama autoload bisa kita hapus, sama rootnya juga. Untuk isi dari out PHP-nya ini kita nyontek sedikit dari controller welcome. Ini kita copy saja, Ctrl C, kemudian kita paste di sini. Ini bisa kita close, kita paste di sini, kemudian jangan lupa tutupnya seperti ini. Kemudian kelasnya ganti out seperti ini. Nah, untuk view-nya kita coba dulu apakah berhasil apa enggak. Echo slash, oh salah, sorry, public function dulu. Kita buat public function index seperti ini. Kita coba echo out slash login seperti ini. Ini untuk percobaan ya guys ya. Kita kembali ke browsernya, coba kita refresh. Nah, ini sudah masuk ya guys ya. Tapi kita nanti view-nya akan edit, nggak seperti ini. Jadi kita kembali lagi ke controller out-nya. Kita cara manggil view-nya nggak seperti ini. Kita this, cara manggilnya seperti ini, this load view. Kemudian kita arahkan ke folder out, kemudian login seperti ini. Jangan lupa di belakang titik koma. Kemudian kita refresh. Seharusnya ini akan menjadi error. Kita lihat. Nah, error karena kita belum punya folder out dengan file login.php. Makanya sekarang kita membuat view-nya terlebih dahulu. Masuk lagi ke Visual Studio Code. Kemudian ini biar di minimize biar nggak kepanjangan. Kemudian kita masuk ke view di sini. View, kemudian kita buat folder dengan nama out. Kemudian di dalam out ada file namanya login.php. Kita buat saja login.php seperti ini. Nah, isi dari login.php-nya kita ambil dari SBadmin 2 tadi. Nah, setelah di-download ini kita buka saja. Maka di sini kita cari login, file login. Kan ada nih. Kita tarik saja file loginnya ke sini, file loginnya. Nah, ini kode yang akan kita gunakan untuk login. Kita copy saja semuanya, Ctrl A, Ctrl C. Kemudian kita hapus, kita masukkan ke sini. Seperti ini. Kemudian kita save dulu, kita cobain. Kita refresh lagi ke browser. Kita refresh. Nah, maka akan tampil seperti ini. Tapi ini baru tulisannya saja ya guys ya, karena kita belum mengikut sertakan CSS-nya seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan menginsertkan CSS-nya gitu. Caranya itu silakan teman-teman kembali ke folder teman-teman di exam htdoc, kemudian di bank sampah ini. Nah, di sini kita buat folder baru dengan nama aset seperti ini. Ketika sudah, kita kembali lagi ke login PHP view-nya di sini. Nah, kita di sini lihat link-link CSS-nya yang kita butuhin. Yang ini ada SBadmin 2 min CSS, tapi ini kita ganti saja SBadmin 2.css. Kemudian ada apa lagi di bawah? Ada jQuery, Bootstrap, sama jQuery Ising. Jadi
kita masuk ke file bootstrap yang sudah di-download tadi ini. Kemudian kita masuk ke vendor atau kita ke CSS. Ini CSS kita copy, kemudian image JS vendor ya guys ya. Nah, seperti ini. Jadi kita pindahkan folder CSS, image, kemudian JS sama vendor ke folder kita yang ada di localhost. Kita copy di sini, copy atau salin. Kemudian kita masuk ke folder kita yang htdoc. Nah, yang ini yang bank sampah di exam htdoc bank sampah. Nah, folder tadi yang CSS, JS dan lain sebagainya kita masukkan ke folder aset di sini. Kita pastekan saja. Kita tunggu prosesnya sampai selesai. Nah, setelah terkopikan seperti ini, kita kembali lagi ke Visual Studio Code, kemudian CSS, JavaScript dan lain sebagainya kita arahkan ke folder aset yang ini, ke folder aset yang ini. Jadi biar CSS sama JS dan lain sebagainya bisa kepanggil seperti itu. Nah, untuk cara manggilnya itu seperti ini. Kita buka tag PHP seperti ini, kemudian kita echo base URL. Nah, kita di sini arahkan ke folder aset seperti ini. Jangan lupa garis miring. Kemudian di sini kita kasih titik koma seperti ini. Kemudian ini bisa kita copy, kemudian di sini kita kasih intinya yang ada vendor, terus CSS, JavaScript dan lain sebagainya. Silakan teman-teman kasih PHP echo base URL seperti ini agar bisa terpanggil seperti itu. Kemudian kita cari lagi ke bawah, di sini vendornya kita kasih Ctrl V, di sini Ctrl V, kemudian di sini Ctrl V, satu lagi di mana HTML background image, mana image, kayaknya udah. Kita coba ke browsernya lagi, ini kita refresh coba, maka akan belum. Coba kita cek lagi di sini apa yang masih salah. Aset vendor SP admin. Ini ada kesalahan di sini, CSS-nya belum kepanggil. Kita coba lagi, nama filenya di sini CSS sb min admin min 2 CSS sb min 2 min admin. Ininya kita hapus. Kita coba lagi di sini apakah sudah sama. sb strip admin strip 2 sb sb strip admin strip 2 seperti ini. Kita save lagi, kita kembali ke browser, kemudian kita refresh. Nah, ini tampilannya sudah terpanggil. Nah, di sini kita akan mengeditnya sedikit. Kita akan
menghilangkan ini untuk login with Google sama Facebook. Kemudian remember me-nya kita juga akan hapus. Kita kembali lagi ke ini Visual Studio Code, kemudian kita cari scroll ke bawah, ini remember me, kita hapus nih. Nah, budayakan ketika kita sudah hapus, kemudian ketika sudah dihapus, kemudian kita cek lagi. Jadi biar nanti ketika ada kesalahan itu nggak terlalu pusing ya guys ya. Jadi kita kembali lagi ke sini, kemudian kita refresh. Nah, ini sudah benar. Kemudian kita hilangin with Google-nya seperti ini. Nah, ini kita hapus dari sini. Kita coba lagi, refresh. Nah, ini sudah benar ya guys ya. Kemudian kita sedikit rubah di email. Nah, di sini email address kita tipenya kita ganti, jangan email tapi teks. Kemudian ID-nya kita ganti email saja. Kemudian jangan lupa kita tambahin name, email seperti ini. Di password tipenya password, terus ID-nya kita ganti password menjadi password. Kemudian jangan lupa kita kasih name-nya kita samakan password seperti ini. Ctrl S. Kemudian kita refresh lagi, coba. Nah, ini sudah berhasil ya teman-teman. Ini juga sudah responsif nih. Jadi ketika dibuka di versi mobile akan seperti ini. Kemudian ini untuk formnya supaya tampilannya agak sedikit ke bawah, kita bisa tambahin BR ya guys ya. Di sini kita coba tambahin BR 2 kali, kemudian kita refresh. Oh bukan di sini, berarti kita pindahkan ke bagian bawah, coba Ctrl V. Aduh, salah. Seperti ini. Kita view. Nah, kalau kurang ke bawah, kita tinggal tambahin BR lagi. Kemudian kita cek. Nah, ini sudah cukup lah. Menurut saya sudah cukup di tengah. Kalau semisal ada cara lain, silahkan teman-teman bisa komen di kolom komentar. Oh, ini terlalu mepet ya guys ya. Kita coba tambahin di login. Mana? Di sini. Kita tambahin margin top. Coba kita tambah seperti ini. Tambah style, margin top 10 px. Kita refresh. Oh, belum ya guys ya. Huruf. Coba agak sedikit banyak. Nah, kebanyakan ya guys ya, jangan 100, kita kasih 50 px saja, coba. Nah, segini cukup ya guys ya. Jadi udah agak ke bawah. Udah paling sampai sini dulu untuk membuat form loginnya seperti ini. Untuk nanti kita akan membuat create new akun ya guys ya. Di sini kita belum buat menu register. Jadi untuk video selanjutnya kita akan membuat
form registrasi seperti itu. Sampai di sini dulu untuk video kali ini. Kita nanti lanjut ke video selanjutnya untuk membuat form registrasi. Oke. Apabila ada tutorial yang kurang berkenan, saya mohon maaf sekali, atau menjelaskannya terlalu berlibat, saya juga mohon maaf. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu pada video selanjutnya. Bye bye.